Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, dengan aksi brilian para pemain Shohoku, membuat tim Rionan semakin tertekan. Perolehan angka Shohoku pun semakin menjauh. Membuat Kogure menyadari ucapan pelatih Hanzai, bahwa Shohoku adalah tim yang kuat, dan semakin yakin Shohoku akan memenangkan pertandingan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Waktu di babak kedua tersisa 6 menit. Shohoku masih memegang kendali permainan, menunjukkan dominasi mereka di atas lapangan. Di tribun, Yohei berdiri memberi dorongan semangat kepada Sakuragi. Namun, gangguan kecil ini justru membuat Sakuragi kehilangan fokus dan mendapat kado, kue kepalan khas Akagi, yang mendarat mulus di kepala Sakuragi. Di sisi lapangan, Uekusa memegang bola dan mencoba mengarahkan umpan kepada Sendo. Tapi gerak cepat Miyagi membaca arah bola, memotong jalur umpan, meski akhirnya bola keluar lapangan. Rionan tampak kelelahan. Wajah-wajah letih terlihat jelas, sementara pelatih Taoka akhirnya memutuskan untuk memasukkan kembali Uozumi, menggantikan Yanaida. Kehadiran Uozumi mengubah atmosfer lapangan. Energi baru terasa mengalir ke tim Rionan, ditambah sorakan para pendukung mereka yang kembali bersemangat, memanggil nama Uozumi berulang-ulang. Di tribun, Maki dari Kainan mengangguk setuju, menilai keputusan Taoka sebagai langkah tepat, memasukkan kembali Uozumi. Sendo mendekati Uozumi, memberi arahan singkat bahwa ia akan mengandalkan passing atas. Uekusa membawa bola, berlari menuju daerah pertahanan Shohoku, dengan Sendo mengikutinya. Di sana, Akagi kembali menemukan rival sepadannya, Uozumi, yang kini siap bertarung habis-habisan. Uekusa mengirimkan umpan ke arah Uozumi, namun Miyagi lagi-lagi menunjukkan kecepatannya. Ia memotong bola dan melesat menuju daerah pertahanan Rionan. Uekusa berusaha mengejar, tetapi kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tiba-tiba, Sendo menghadang Miyagi. Namun, dengan kelincahannya, Miyagi berhasil melewati Sendo dan menyelesaikan serangan dengan layap sempurna. Skor bertambah untuk Shohoku. Sorak-sorai penonton menggema, memuji keberhasilan Miyagi. Di papan skor, Shohoku unggul dengan selisih 15 angka. Sakuragi dan Mitsui menghampiri Miyagi, memberi pukulan ringan di pundaknya, menunjukkan kebanggaan mereka. Pelatih Taoka bereaksi dengan mengganti Uekusa dengan Koshino. Fukuda memulai kembali serangan untuk Rionan. Namun, ketika Fukuda mencoba mengirim umpan, Sakuragi memotong bola, membuatnya keluar lapangan. Tatapan tajam Sakuragi tertuju pada Fukuda yang terlihat kehabisan tenaga. Di sisi lain lapangan, Sendo mengangkat jarinya, memberi isyarat memulai serangan baru. Di bangku cadangan para pemain cadangan dari tim masing-masing meneriakkan semangat bagi pemain mereka yang masih bertarung. Miyagi mencoba merebut bola dari Sendo, namun gagal. Bola berpindah ke Uozumi, yang langsung dijaga ketat oleh Akagi. Saat Uozumi bergerak, Kogure tiba-tiba berteriak, pelanggaran. Suaranya memecah konsentrasi Uozumi yang tertegun, memandang ke arah wasit. Lapangan bergetar penuh dengan ketegangan. Bola berpindah cepat ke arah Sendo. Dengan gerakan gesit, Sendo mencoba tembakan jarak menengah. Namun, Rukawa membaca gerakannya dengan sempurna, melompat tinggi untuk menghadang. Sendo mengurungkan tembakan, dan mempassing kembali ke tangan Uozumi, sang pilar Rionan. Uozumi berdiri kokoh di area tembakan, mempersiapkan diri. Namun, di depannya, Akagi sudah siap. Tubuh besar dan sikap tegap Akagi menjadi penghalang yang sulit ditembus. Uozumi memilih memutar strategi, mengoper bola ke Koshino di sisi lapangan. Bola terus bergerak, kembali ke Uozumi. Kali ini, mata mereka bertemu, tatapan penuh determinasi dan persaingan sengit. Seolah waktu berhenti, keduanya terlibat dalam perang urat saraf yang diam, tapi menggema ke seluruh arena. Sementara itu di bangku cadangan, pelatih Taoka mengomentari kedua pemain dengan pendapatnya yang nyeleneh. Ketika Uozumi memutuskan untuk menembak, Akagi melompat menghadang dengan segala kekuatannya. Uozumi, yang menyadari posisi kritisnya,
Dengan 4 pelanggaran di pundaknya, memilih untuk mempassing bola kembali ke Koshino. Bola bergerak lagi, kali ini ke arah Sendo. Sang Kapten Ryonan berpikir cepat, mencari celah dalam pertahanan Shohoku. Dengan mata tajam, dia mengirim bola ke Fukuda yang segera dihadang Sakuragi. Fukuda mencoba manuver, tapi Sakuragi yang haus pembuktian tidak memberinya ruang. Bola kembali ke Uozumi. Akagi masih mengawal ketat, tak memberinya ruang sedikit pun. Uozumi tahu bahwa satu langkah salah bisa mengakhiri kontribusinya di pertandingan ini. Detik-detik terakhir penguasaan bola, Uozumi mengoper ke Sendo. Bola berpindah cepat lagi, kini ke Fukuda. Dengan sudut sempurna, Fukuda melompat, melesakkan tembakan yang mulus. Bola masuk dengan dramatis, memecahkan ketegangan. Skor berubah menjadi 61-48, masih untuk keunggulan Shohoku. Para pemain Ryonan bersorak. Ada secercah harapan, semangat mereka kembali berkobar. Uozumi memompa semangat timnya, menyerukan agar pertahanan diperkuat, tidak membiarkan tim Shohoku kembali mencetak angka. Di sisi lain Shohoku, Sakuragi memecah keheningan berteriak untuk kembali menambah angka. Dengan semangat yang menyala-nyala, dia memacu rekan-rekannya. Shohoku bersiap untuk balasan berikutnya, membawa harapan yang tak mudah dipadamkan. Di tengah lapangan yang memanas, Uozumi berdiri tegap seperti tembok tak tergoyahkan, siap menghadang setiap serangan Shohoku. Kepercayaan dirinya yang kembali, perlahan menyulut semangat seluruh tim Ryonan. Dengan gaya bermain yang solid, mereka mulai menunjukkan dominasi di lapangan. Namun, di sisi Shohoku, semangat pantang menyerah juga menyala dalam diri Sakuragi. Ia tak ingin menyerah begitu saja kepada Ryonan. Miyagi membawa bola dengan langkah santai, namun wajahnya penuh konsentrasi. Pemain Ryonan memberikan hadangan ketat, memaksa Shohoku berpikir cepat. Waktu tersisa hanya 5 menit. Mitsui mencoba mencari celah, namun Ikegami tak memberinya ruang. Dalam sekejap, bola mengalir ke Mitsui yang langsung memindahkannya kepada Akagi. Duel kembali pecah di antara dua raksasa, Akagi dan Uozumi. Akagi mencoba merangsek ke depan, memaksa Uozumi mundur sedikit demi sedikit. Dari bangku pemain, pelatih Taoka berteriak lantang, mendorong Uozumi untuk tidak menyerah. Saat Akagi hendak memasukkan bola, Uozumi dengan tegas menggagalkannya. Suara benturan terdengar keras, namun wasit tetap diam. Bola memantul, jatuh di tangan Sakuragi yang langsung disambut hadangan Fukuda. Di sisi lain, Uozumi tetap menjaga ketat Akagi, tak memberi celah sedikit pun. Dengan tekad bulat, Sakuragi melewati Fukuda, menggiring bola menuju ring. Namun, Uozumi sudah menanti di depannya, menghadang seperti dinding kokoh. Tubuh tinggi besar Uozumi kini menjadi rintangan bagi Sakuragi di depan dan Akagi di belakang. Sakuragi mencoba gerakan tipu, namun Uozumi tak bergeming. Ketika ia mencoba tembakan, tangan besar Uozumi menggagalkannya, hingga bola memantul mengenai wajah Sakuragi, membuatnya kesal. Tetapi wasit tetap tak bergeming, membuat Sakuragi mati kutu. Bola kini dikuasai Rukawa, yang terus diawasi ketat oleh Sendo. Dengan langkah taktis, Rukawa memindahkan bola ke Mitsui, yang kemudian mengoper cepat ke Miyagi sembari melesat ke depan. Uozumi, yang terus menjaga Akagi, mencoba melakukan penjagaan ganda, namun Sakuragi muncul dari depan, membatasi gerakannya. Miyagi melompat, mencoba tembakan jarak dekat, tetapi bola meleset. Perebutan rebound pecah. Uozumi, Akagi, dan Sakuragi melompat bersamaan. Tubuh mereka bertabrakan keras di udara, namun Uozumi keluar sebagai pemenang. Meski tubuhnya lecet akibat benturan, ia tetap berdiri kokoh, tak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Shohoku segera mundur, membentuk barisan pertahanan. Pertandingan belum selesai. Semangat tak kenal lelah dari kedua tim terus membara, membawa tensi yang semakin tinggi. Pertarungan di lapangan ini bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga kekuatan mental dan tekad untuk menang. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.